Atas nama Majelis Jemaat GPIB Bukit Kasih, menyambut dengan penuh sukacita kehadiran Bapak Ibu dalam ibadah keluarga ini. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Mince Mulikale STH. Marilah berdiri orang-orang yang setia dan mengasihi kebenaran Allah untuk menyembahnya serta memuliakan namanya. Untuk mengawali ibadah ini, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, Tuhan sudah menjaga dan memelihara kami Tuhan dalam seminggu ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan selalu menjaga dan menyertai Tuhan dalam kehidupan kami, khususnya dalam ibadah keluarga kami pada hari ini ya Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan akan menyempurnakan ibadah kami ini Tuhan. Ampunilah segala salah dan dosa kami, sempurnakan doa ini hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 145 ayat 14 sampai 21, dibaca secara silih ganti. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Jemaat dipersilakan duduk.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita untuk kita baca dan kita renungkan bersama di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Kita akan berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Ya Yesus Tuhan kami, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, agar kami mengerti, memahami setiap kebenaran firman-Mu untuk kami lakukan dalam hidup beriman kami. Karena itu bersabdalah bagi kami, karena kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab berdasarkan 2 Tesalonika 2 ayat 10 sampai 12 yang mengatakan 8 rupa-rupa dengan rupa tipu-tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan suka kejahatan. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Silahkan duduk. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang saat ini sedang mengikuti ibadah melalui YouTube GPIB Jemaat Bukit Kasih Surabaya. Dimanapun Bapak Ibu berada, kami menyambut dengan sukacita. Tema kita pada malam hari ini adalah setia dan mengasihi kebenaran Allah. Bapak Ibu, kalau kita melihat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi saat ini yang sudah sangat berkembang dengan pesat, bahkan semakin canggih dan bahkan merambat ke berbagai bidang kehidupan manusia, itu bisa membawa dampak positif dan juga negatif. Nah, salah satu dampak negatif yang cukup meresahkan adalah munculnya informasi hoax, ya, informasi hoax. Jadi hoax adalah berita bohong, ya, bukan berita kebenaran, berita bohong atau informasi yang sesungguhnya tidak benar. Berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, tetapi dibuat seolah-olah berita itu benar adanya. Hoax adalah berita bohong atau informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi ya itu dibuat seolah-olah dia benar. Jadi Bapak Ibu, kita harus menghindari sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, karena hoax adalah kebohongan yang seringkali direkayasa. Nah, bahkan banyak dari kita ketika menerima informasi, kita langsung menyebarkan melalui akun media pribadi kita tanpa memperhatikan apakah berita ini benar atau tidak.
Jadi berita semacam itu tentu bisa meresahkan kita karena membuat orang bisa mempercayai yang salah, bahkan menjerumuskan pada tindakan yang keliru, membelokkan sebuah kebenaran dan menggantikannya dengan dusta atau kebohongan. Dan seringkali kita lebih percaya kepada hoax itu sendiri daripada kebenaran yang sesungguhnya. Nah, akhirnya yang terjadi adalah kita dibingungkan nih. Kita dibingungkan mana berita yang benar, mana berita yang tidak benar. Dan pada akhirnya kita jadi bingung, tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan salah satu akibat dari hoax ialah seorang tidak bisa lagi percaya secara objektif kebenaran, melainkan percaya pada pendapatnya sendiri. Apa yang dianggap benar itulah yang dipercaya, tanpa mau peduli fakta kebenaran. Nah, hal ini disebabkan karena pada dasarnya manusia sulit abai terhadap sebuah berita. Apalagi kita mendengar gosip-gosip, selintingan gosip, ya, sehingga orang mudah sekali untuk percaya kepada kebenaran-kebenaran yang tidak benar. Nah, Bapak Ibu, tidak hanya informasi umum yang kita terima, tetapi juga informasi mengenai kebenaran Alkitab seringkali dipalsukan oleh orang-orang tertentu. Oleh sebab itu dibutuhkan prinsip berpegang teguh pada kebenaran Allah, kebenaran Alkitab, dan terus belajar firman Tuhan agar kita tidak semakin terjerumus kepada sesuatu berita yang tidak benar. Tetapi kita semakin mengenal kebenaran. Karena itu bagaimana kita mengenal kebenaran? Mau tahu ini salah dan benar, kita pegang dulu yang benar, ya, kebenaran Allah yang terutama. Nah, inilah cara Bapak Ibu kalau kita sadar bahwa inilah sebenarnya di akhir zaman ini, inilah cara yang dipakai oleh iblis untuk mengacaukan gereja Tuhan, mengacaukan pemahaman iman orang percaya. Karena itu kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi kebenaran, yang tahu kebenaran Allah, terutama kebenaran firman Tuhan, sehingga telinga kita pun hanya terbuka kepada kebenaran firman Tuhan, bukan kepada berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui suratnya Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di orang-orang percaya di Tesalonika, ya, dan pada masa kini juga dari generasi ke generasi Rasul Paulus mengingatkan tentang bahayanya kedatangan pendurhaka dan kedurhakaan di antara orang-orang percaya, ya, yang menerima begitu saja berita yang tidak benar, akhirnya mereka berpaling dari iman kebenaran. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengingatkan agar hendaknya kita jangan cepat bingung. Jadi jemaat di Tesalonika juga itu dibingungkan dengan berita-berita hoax tentang kedatangan hari Tuhan. Nah, di sini Rasul Paulus mengingatkan agar jangan bingung, jangan gelisah, ya, baik oleh ilham Roh Kudus maupun oleh pemberita atau surat yang dikatakan dari para rasul, seolah-olah hari Tuhan itu sudah tiba. Dia juga mengingatkan agar jemaat tidak takut, tidak khawatir tentang kedatangan hari Tuhan atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang akan menghimpun kita di dalam kerajaannya. Jadi mereka disesatkan dengan berita bohong atau berita hoax tentang hari Tuhan, tentang kedatangan Tuhan kedua kalinya. Nah, kita juga memahami bahwa kerinduan akan kedatangan hari Tuhan itu membuat jemaat di Tesalonika ini
menjadi gelisah, menjadi bingung dan bertanya-tanya, apakah informasi ini benar, apakah informasi ini salah gitu ya. Nah, informasi dari orang-orang yang katanya mendapat ilham Roh tentang kedatangan hari Tuhan itu sempat menarik perhatian jemaat. Bahkan ada dari mereka yang menjadi tersesat. Ya. Apalagi kedatangan si penyesat dan pendurhaka itu disertai dengan berbagai tanda mujizat yang membuat orang semakin percaya dengan berita-berita kebohongan mereka. Nah, terhadap semua itulah Rasul Paulus menasehatkan jemaat agar tetap tenang, tidak gelisah. Karena kedatangan Tuhan Yesus akan diawali dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman. Karena itu Paulus memberikan peringatan keras bahwa akan ada penghukuman bagi orang-orang yang tidak percaya kepada kebenaran tetapi yang suka kepada kebohongan. Itu tadi ya, yang hoax ya. Nah, di teknologi yang canggih ini iblis bekerja melalui berita-berita seperti itu. Nah, Bapak Ibu, orang percaya, kita sebagai orang percaya harus waspada dalam menghadapi berbagai ajaran sesat yang mengajarkan tentang tanggal kedatangan Tuhan. Ada ya yang sampai berani menentukan waktu, hari, jam kedatangan Tuhan Yesus kembali. Nah, caranya itu adalah Bapak Ibu, kita berpegang, tadi saya katakan kita berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian orang percaya tidak mudah diombang-ambingkan dengan rupa-rupa pengajaran sesat. Ya, supaya tidak dibingungkan dan disesatkan, maka mau tidak mau kita harus memahami, kita harus mempelajari, berpegang teguh pada kebenaran di ayat 15 ya. Karena itu mempelajari firman Tuhan bukan lagi sebuah pilihan ya, tapi sebuah keharusan. Bapak Ibu, bayangkan kita ingat waktu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis waktu dia berpuasa 40 hari 40 malam ya. Iblis itu loh pakai firman Tuhan ya, ada tertulis gitu ya, ada tertulis. Artinya bahwa iblis juga mempelajari firman Tuhan untuk menjatuhkan. Karena itu apalagi kalau kita malas baca Alkitab, malas bersekutu, malas berdoa. Wah, itu mangsa yang empuk untuk disesatkan. Karena itu Bapak Ibu, mempelajari firman Tuhan bukan lagi sebuah pilihan, tetapi menjadi sebuah keharusan. Supaya apa? Supaya kita tidak buta dengan firman Tuhan itu sendiri. Ya, kita tidak mudah disesatkan oleh rupa-rupa pengajaran di akhir zaman ini. Karena itu kan tadi saya katakan bahwa untuk mengetahui kebenaran atau tidak, kita berpegang dulu nih pada kebenaran. Bagaimana kita mau mengetahui barang ini asli atau palsu? Kita pegang dulu yang asli, baru kita tahu nih ini pasti palsu. Kalau kita sendiri tidak bisa membedakan, sulit membedakan. Nah, ini hati-hati bagi kita. Ini juga yang diperingati oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Jadi Bapak Ibu, senjata iblis di akhir zaman ini untuk menjatuhkan umat Tuhan, menjatuhkan gereja Tuhan dan umat Tuhan adalah melalui berita bohong itu. Bukan berita kebenaran, berita hoax. Mereka menyebarkan kebohongan-kebohongan tentang firman Tuhan, tentang kebenaran Allah. Karena itu bertumbuhlah dalam kebijaksanaan, dalam pengenalan akan kebenaran Allah, agar kita tidak mudah termakan hoax, termakan berita-berita bohong, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, dan kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Yesus Kristus yang adalah kepala gereja. Jadi karena itu kita diingatkan juga bahwa kedatangan hari Tuhan itu pasti adanya.
Tapi kapan itu terjadi? Tidak ada yang tahu. Tuhan Yesus sudah mengatakan kepada murid-muridnya pada waktu itu dalam perumpamaannya, bahwa hari Tuhan itu datang seperti pencuri di waktu malam. Karena itu tuan rumah harus bersiap-siap. Hari Tuhan itu juga diumpamakan seperti 10 gadis bodoh dan 10 gadis bijaksana. Mempersiapkan minyak untuk pelitanya tetap menyala. Jadi kita tidak usah dibingungkan dengan kapan waktunya itu, tetapi yang harus kita persiapkan adalah mempersiapkan diri kita dengan baik. Sehingga kapanpun hari Tuhan itu datang, kita sudah siap. Nah karena itu kita diharapkan untuk berjaga-jaga, untuk waspada, karena terhadap segala kemungkinan yang ada. Berjaga-jaga juga berarti bersiap-siap, bersiap sedia, berawas-awas, berhati-hati. Mengapa kita harus berjaga-jaga? Karena hari-hari yang kita jalani ini penuh dengan kejutan. Ya, bayangkan COVID juga ya. Siapa yang tahu ya? Kita melakukan aktivitas seperti biasa, lalu tiba-tiba kejutan demi kejutan kita diberitakan. Wah, itu luar biasa. Dan pasti kita akan menghadapi juga kejutan demi kejutan di tengah-tengah akhir zaman ini. Perubahan, ya, percepatan atau hal-hal yang tidak terduga bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ya. Karena itu menjelang hari Tuhan, waspadalah terhadap penyesatan. Jangan sembarang percaya apa yang dikatakan orang pada berita yang kita dengar, tetapi percayalah kepada Alkitab ini sebagai firman Tuhan. Ini kebenaran Allah, ya, kebenaran kita. Dalam menanti hari Tuhan kita harus terus menanti, menaati firman Tuhan. Ya, jangan berbuat dosa, melawan perintah-perintah Tuhan. Memang kelihatannya simpel, sederhana. Tapi coba Bapak Ibu kita introspeksi, apakah kita sungguh-sungguh sudah hidup kudus, benar di hadapan Tuhan di akhir zaman ini? Ya, apakah kita masih kompromi dengan perkara-perkara dosa? Mungkin kita bilang, tidak apa-apa Bu, kan hanya dosa-dosa kecil gitu ya. Hanya dosa-dosa mungkin sepele. Bapak Ibu, tidak ada dosa yang sepele di hadapan Tuhan. Ya, semuanya dosa itu merupakan perkara serius di hadapan Tuhan. Tidak ada yang besar atau kecil. Semuanya serius di hadapan Tuhan. Karena itu firman Tuhan tidak pernah mengatakan dosa kecil, dosa sedang, dosa besar. Dosa adalah dosa. Karena itu di akhir zaman ini, mari kita hidup waspada, berjaga-jaga. Sehingga ketika hari Tuhan datang, kita tidak kalang kabut. Karena itu Tuhan minta kita bersungguh-sungguh mempersiapkan kedatangan hari Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Mari kita tidak boleh berbuat dosa, melawan perintah Tuhan. Banyak baca Alkitab, banyak baca firman Tuhan. Jangan hanya buka mata pagi-pagi sudah baca WA. Yang dicari pagi-pagi bukan firman Tuhan tapi kopi. Cari apa lagi? Cari HP, baca itu ya, dan seterusnya. Bahkan hampir seluruh hidup kita satu hari itu kita habiskan dengan bermedia sosial gitu ya. Dan itu yang pekerjaan iblis, sehingga kita lupa untuk mempelajari firman Tuhan. Dengan cara begitu kita mudah diterkam, kita mudah masuk dalam perangkap mereka. Karena itu banyak baca firman Tuhan agar kita tahu rambu-rambu yang Tuhan tetapkan dalam firman-Nya. Kalau saudara hanya mendengarkan firman Tuhan dalam hari Minggu saja, maka saudara akan ketinggalan begitu banyak perintah yang diminta oleh Tuhan untuk kita taati. Karena itu setialah dan mengasihi kebenaran Allah yang terkandung dalam firman-Nya, bukan kepada kebohongan-kebohongan. Karena itu selamat berproses untuk mengenal Tuhan dan kebenaran-Nya. Tuhan memberkati kita. Amin.
kita satukan hati kita untuk masuk di dalam doa. Kita berdoa. Ada syukur yang boleh naik di hadapan-Mu Bapa di sorga, karena Engkau selalu menyertai, memberkati kehidupan kami. Bahkan ya Bapa, Engkau selalu melindungi kami dari segala mara bahaya. Kami mau bersyukur untuk kasih dan kemurahan-Mu. Kami boleh ada dalam persekutuan bersama dengan keluarga-keluarga kami. Kami boleh ada bersama-sama dalam ibadah pada malam hari ini. Firman-Mu sudah kami baca, sudah kami renungkan, dan kami siap untuk melakukannya. Tuhan Yesus, kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu, bahwa di akhir zaman ini ada begitu banyak penyesatan terjadi. Ada begitu banyak orang-orang yang membalikkan kebenaran Allah kepada kebohongan dan dusta. Karena itu biarlah ya Bapa, kami tidak termakan dengan segala kebohongan-kebohongan atau hoax-hoax yang disebarkan oleh kuasa-kuasa kegelapan untuk melemahkan iman kami kepadamu. Karena itu kami mohon Tuhan Yesus, biarlah Engkau berikan kami hikmat-Mu, dengan kuasa-Mu kami mampu membedakan mana kebenaran Allah dan mana kebohongan dari si jahat. Sertai berkati kami ya Bapa dengan hikmat-Mu, sehingga kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kami juga mohon Tuhan Yesus, biarlah Engkau terus mengingatkan kami, agar kami tidak pernah henti-henti, kami tidak pernah bosan untuk mempelajari kebenaran firman-Mu sebagai kebenaran Allah. Tetapi kami berpegang di dalamnya ya Bapa, yang akan menuntun kami menjalani kehidupan ini di akhir zaman ini. Kami berterima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau serahkan untuk jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing. Engkau lawat mereka ya Bapa. Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Kami tahu bahwa kuasa-Mu tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Karena itu ya Bapa, Engkau sertai, Engkau berkati yang saat ini sedang beribadah dengan keluarga mereka masing-masing. Biarlah Tuhan Yesus Roh Kudus-Mu hadir dan menyertai. Kami juga berdoa bagi jemaat yang saat ini sedang mengikuti ibadah, mungkin di rumah sakit dalam pembaringan mereka. Tuhan, kuasa-Mu Engkau nyatakan bagi mereka. Sembuhkanlah mereka dan kuatkan mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang saat ini sedang mengikuti ibadah Tuhan, ibadah pada malam hari ini. Mungkin mereka sedang dalam perjalanan. Tuhan Yesus lindungi mereka, sertai mereka. Tibakan mereka dengan selamat di tempat tujuan mereka. Kami juga berdoa ya Bapa bagi mereka yang mungkin saat ini sedang mengikuti ibadah, tetapi mereka sedang melakukan aktivitas, bekerja. Tuhan Yesus, kami juga percaya firman-Mu ini menguatkan mereka, meneguhkan mereka. Karena itu Bapa, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih Tuhan terus memberkati mereka, sehingga mereka hanya mencari kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kalau saat ini mereka datang beribadah kepadamu ya Bapa, dalam keterbatasan ruang dan waktu, tetapi kami sungguh percaya ya Bapa bahwa kuasa-Mu itu senantiasa hadir bagi mereka, menyertai dan memberkati. Karena itu ya Bapa, kami serahkan mereka yang beribadah dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, dalam kuasa-Mu, dalam kasih-Mu, Engkau menyertai dan memberkati mereka. Kami serahkan ya Bapa seluruh kehidupan kami bagi jemaat-jemaat di GPIB Bukit Kasih Surabaya. Kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, ibadah-ibadah yang berlangsung pada malam hari ini di 9 sektor. Dan kami percaya ya Bapa bahwa Engkau juga hadir bagi kami semua, bagi setiap sektor-sektor yang melaksanakan ibadah. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah ibadah mereka juga berlangsung di dalam hikmat, dan juga kebenaran firman-Mu menjadi pedoman bagi mereka untuk terus melangkah bersama dengan Tuhan. Dan kami serahkan ya Bapa dalam ibadah kami pada hari ini,
bagi organis, bagi pemandu lagu, bagi kami juga serahkan bagi orang-orang yang terlibat dalam ibadah ini. Kami yakin dan percaya bahwa ibadah kami, pelayanan kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa, dan pada akhirnya nama-Mu terus kami permuliakan. Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami, seluruh doa-doa yang kami naikkan baik secara pribadi maupun juga di tengah-tengah pergumulan hidup yang jemaat hadapi. Tolong Tuhan Yesus, biarlah Engkau menjawab setiap doa mereka, mereka yang sakit dan merindukan kesembuhan dari-Mu ya Bapa. Kami percaya bahwa kuasa-Mu lebih besar dari segala penyakit yang mereka alami saat ini. Karena itu ya Bapa, sembuhkanlah mereka, maka mereka akan sembuh. Mereka juga yang sedang bergumul ya Bapa dengan persoalan hidup mereka, Tuhan Yesus, Engkau ada bersama dengan mereka dalam perjuangan hidup mereka. Dan biarlah Tuhan jangan tinggalkan mereka, kekuatan akan Engkau nyatakan bagi mereka. Karena itu Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, apapun keberadaan kami. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia di tengah-tengah kehidupan kami. Karena itu Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kami bawa doa-doa kami dan permohonan kami di hadapan-Mu. Dan kami bawa doa kami juga yang jauh daripada sempurna ini, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat kekasih Tuhan, kita masuk dalam pengucapan syukur. Jemaat Tuhan, marilah kita nyatakan syukur dengan memberikan persembahan sebagai tanda kasih dan dukungan terhadap pelayanan tubuh Kristus. Firman-Nya yang tertulis dalam surat Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 yang mengatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara."
Jemaat, mari berdiri menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah syukur kami. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan masuk di dalam warta jemaat. Warta ibadah keluarga, Rabu 2 November 2022, GPIB Jemaat Bukit Kasih, Surabaya. Yang pertama, presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Ibu Pendeta Mince Molokale STH. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu dimanapun Ibu berada. B. Ucapan terima kasih buat organis, pemandu lagu, petugas sound system multimedia yang ikut ambil bagian dalam mendukung ibadah keluarga sehingga dapat berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati karya layan kita semua. 2. Ibadah Perkat PKLU. Ibadah Perkat PKLU dilaksanakan pada hari Sabtu 5 November 2022 pukul 16.00 WIB di Gereja Bukit Kasih, GPIB Bukit Kasih, Surabaya. Mohon kehadiran dan perhatian anggota Perkat PKLU. Demikianlah warta ibadah keluarga Rabu 2 November 2022. Terima kasih atas perhatian warga jemaat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan berdiri. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur, dan yakinlah Tuhan menyertaimu sampai kesudahan zaman. Mana benda yang kekal
Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.